Halo teman-teman pecinta catur, welcome back to my channel Mukas Chess Experience. Jadi pada video kali ini kita akan kembali menganalisa permainan dari Magician from Riga yaitu Mikhail Tal. Dan partai yang akan kita ambil adalah partai antara Boris Spassky melawan Mikhail Tal, di mana kita akan melihat bagaimana mudahnya Mikhail Tal mengalahkan seorang mantan juara dunia yaitu Boris Spassky dengan buah hitam. Dan permainan ini dimainkan pada tahun 1979, yaitu pada turnamen Montreal. Baiklah, bagaimanakah keseruan permainannya? Langsung saja kita ke pembahasannya, di mana di sini Boris Spassky memulai permainan dengan langkah pion ke D4, lalu kuda ke F6, pion ke C4, pion ke E6, yaitu pertahanan Nimzo Indian, dilanjutkan dengan kuda ke F3, pion ke B6, pion ke E3, gajah ke B7, dan gajah ke D3. Dan di sini hitam tidak ingin membiarkan putih untuk leluasa bermain di petak pusat dan memainkan langkah pion ke D5. Dilanjutkan dengan pion ke B3 untuk memperkuat petak pusat oleh putih. Dilanjutkan dengan gajah ke D6, rokade pendek, dan gajah ke B2. Lalu kuda B ke D7, sebuah pengembangan yang sangat normal di sini. Kuda B ke D2, menteri ke E7, benteng ke C1, dan benteng A ke D8. Sebuah perkembangan yang mungkin sedikit tidak biasa di sini dilakukan oleh Mikhail Tal, di mana biasanya di posisi ini benteng akan berkembang ke petak C8 dan benteng F ke petak D8. Tapi di sini Mikhail Tal memutuskan untuk mengembangkan bentengnya ke petak D8 dan putih melanjutkan dengan menteri ke C2 dengan melihat tidak adanya kemungkinan benteng hitam untuk ke C8 lagi, karena jika benteng hitam ke C8 maka hitam hanya akan membuang-buang tempo. Dan di sini dilanjutkan dengan pion ke C5, lalu dilanjutkan dengan makan pion D5, pion E makan D5, D kali C5, dan B kali C5. Hitam memiliki masalah dengan pionnya, yaitu pion yang menggantung di sini, karena pion-pion ini tidak dijaga oleh pion hitam yang lain, tetapi dijaga oleh perwira. Tapi keunggulan hitam di sini dengan adanya dua pion di D5 dan C5 ini, hitam memiliki ruang yang lebih besar. Kita lihat di sini petak-petak milik putih semuanya terjaga oleh pion hitam dan sangat sulit bagi putih untuk mengembangkan permainannya. Jadi di sini ide dari putih adalah untuk menukarkan perwira sebanyak-banyaknya, dan hitam berusaha untuk menghindari pertukaran perwira itu dan membuat permainan menjadi lebih komplikasi atau lebih kompleks. Baiklah, di sini putih melanjutkan dengan menteri ke C3, benteng F ke E8, benteng F ke D1, dan sebuah langkah yang memancing keributan dari Mikhail Tal dengan pion ke D4. Setelah makan, dan sebenarnya di sini Mikhail Tal memiliki sebuah langkah yang bisa dimainkan. Maksud saya di sini Boris Spassky memiliki langkah yang dapat dimainkan dengan memakan pion, dilanjutkan dengan gajah ke F4, dan posisi ini masih sangat imbang dan mungkin sedikit unggul putih karena putih mendapatkan satu pion gratis tadinya. Tapi mungkin di posisi ini hitam memiliki kompensasi yang cukup dengan gajahnya yang mengepin kuda dan juga buah-buah hitam yang menjadi sangat aktif mengarah langsung ke sayap raja milik putih. Oleh karena itu, di permainan putih tidak memakan pion yang ada di D4 tetapi menjalankan menteri ke A5. Dilanjutkan dengan kuda ke E5 dan hitam langsung mencoba menyerang sayap raja
dengan mengerahkan semua pasukannya ke Raja Putih. Dilanjutkan dengan kuda kali, gajah makan, dan kuda ke C4. Dan di sini kita mengancam menteri dengan benteng ke D5, lalu menteri ke D2, dan mungkin teman-teman bisa mencoba langkah apa kira-kira yang akan dimainkan Mikhail Tal di posisi ini. Saya akan memberikan waktu berapa menit untuk teman-teman. Baiklah, selamat bagi teman-teman yang bisa menemukan langkahnya. Ya, benar, langkah ini dengan pengorbanan gajah, yaitu gajah makan H2. Cek. Dan setelah raja makan H2, benteng ke H5 dari hitam, cek. Raja ke G1 dan kuda ke G4. Dengan ancaman menteri ke H4 dan menteri ke H1, di posisi ini putih menyerah karena tidak ada langkah yang cukup baik untuk mencegah langkah menteri ke H4. Jika pion ke G3 di sini, maka benteng ke H1 skakmat. Dan jika putih mencoba mengeluarkan menterinya dengan menteri ke F4, dan tentu saja menteri ke H4, dan tidak ada obat bagi putih untuk mencegah ancaman menteri ke H1 di sini. Baiklah, itulah partai dari seorang magician from Riga, dan partai ini hanya berlangsung sebanyak 22 langkah. Sebuah permainan yang sangat luar biasa dari Mikhail Tal, mengalahkan seorang Boris Spassky yang juga merupakan seorang mantan juara dunia. Baiklah, mungkin sekian video kali ini. Jika teman-teman menyukai video seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan jika teman-teman memiliki pertanyaan tentang video ini ataupun memiliki rekomendasi partai apa yang ingin saya bahas, teman-teman bisa menuliskannya di kolom komentar. Baiklah, thank you for watching dan sampai jumpa di video selanjutnya.